Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzina yad'una min dunillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi sati bighairil iman. Amma ba'd. Dewan juri yang dirahmati Allah, hadirin yang dirindukan Rasulullah, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang ditempatkan pada posisi pertama dalam Pancasila. Hal ini menandakan bahwa perhatian rakyat Indonesia terhadap agama sangatlah besar. Agama merupakan bagian integral dari masyarakat kita yang multikultural. Namun sayang, dengan pluralitas agama yang melimpah di Indonesia, potensi konflik antar agama menjadi semakin nyata. Dan hal ini sangat berpotensi untuk meluluh lantahkan negeri ini. Menurut data dari Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2017 sampai tahun 2019, terdapat 27 kasus konflik antar agama, di antaranya 14 kasus terkait isu komunal, 12 kasus terkait isu sektarian, dan 1 kasus lainnya terkait terorisme, yang merupakan segmen paling berbahaya dengan tingkatan ancaman tertinggi serta dapat mengakibatkan permusuhan dan kebencian yang mendalam bagi umat agama tertentu. Oleh karenanya, moderasi beragama sangatlah dibutuhkan agar kerukunan antar umat beragama, perdamaian, dan keseimbangan dalam sendi-sendi kehidupan dapat terwujud. Kita sebagai generasi muda harus pandai dalam menyikapi informasi keagamaan agar sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia, tidak hancur lebur dan runtuh begitu saja karena generasi muda yang semena-mena dalam menyikapi suatu kemajemukan yang ada. Atas dasar itulah hati kami tergugah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kontribusi Pemuda Negeri dalam memupuk harmoni keberagaman agama dan kesejahteraan umat, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
ملعون صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat mereka kembali. Lalu kami beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat ini disebabkan karena umat muslim pada saat itu mencaci maki sesembahan kaum kafir. Akibat dari tindakan tersebut, kaum kafir pun berbalik mencaci, memaki, serta mencerca Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk merendahkan umat Islam. Profesor Dr. Bapak Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah halaman 606 jilid ketiga paragraf kelima menjelaskan bahwa ayat ini melarang kita untuk mencaci dan memaki kepercayaan kaum musyrikin, karena sesungguhnya cacian dan makian tidak akan menghasilkan sesuatu yang bersangkutan dengan kemaslahatan negara. Oleh karena itu, atas dasar larangan tersebut, Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran menilai bahwa Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 ini merupakan suatu bentuk bagian dari perdamaian. Hadirin, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita dapat memberikan solusi dan dapat merespon dengan baik gejala sosial yang tidak sesuai dengan pengembangan norma di masyarakat. Jika terjadi suatu permusuhan antar agama, disinilah peran pemuda sangat dibutuhkan untuk memperbaikinya. Namun, Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita sebagai generasi muda harus mencegah agar konflik antar agama tidak terjadi dengan tidak memulai terlebih dahulu permusuhan terhadap agama lain dan tidak memaksakan kepada mereka agama dan kepercayaan yang kita anut. Selain itu juga, memaksa manusia untuk beriman kepada Allah bukanlah sesuatu yang dianjurkan olehnya. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir menyebutkan bahwa ayat ini melarang kita untuk memaksakan seseorang untuk masuk kepada agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah nyata, terang, dan gamblang bukti-bukti serta dalilnya. Maka dari itu tidak perlulah kita memaksa orang lain untuk memeluknya. Biarlah Allah yang memberikan mereka hidayah untuk memeluk agama Islam. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun kepada seorang Ansor yang memiliki kedua orang anak, dan kedua orang anaknya menganut agama Nasrani. Lalu orang tersebut memaksa anaknya untuk masuk kepada agama Islam dan untuk mempercayai Allah. Namun kedua anaknya menolaknya dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Nasrani. Lalu turunlah ayat ini. Hadirin sekalian, kedua ayat yang telah kami bacakan dan kami sampaikan merupakan ayat yang memerintahkan kita semua dan mengajak kita semua untuk menjaga perdamaian dan memutuskan perselisihan. Dan kita sebagai generasi muda harus berkontribusi dalam hal tersebut, agar kerukunan akan selalu menjalar dalam kehidupan kita, di masyarakat kita, di negeri kita tercinta, Indonesia. Pemuda bangsa harus berkontribusi dalam mempersatukan negeri ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana mempersatukan bangsa di tengah kemajemukan yang ada? Jawabannya adalah: yang pertama, menebarkan perdamaian, bukan ujaran kebencian. Yang kedua, menjunjung tinggi toleransi, menghindari diskriminasi. Dan yang ketiga, Semangat hidup bersama dengan moderasi beragama. Pemuda adalah agen perubahan yang sangat berpengaruh dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan di masyarakat. Dengan kontribusi yang positif, kita para pemuda dapat menghasilkan lingkungan yang mendukung hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Selain itu juga, kita juga dapat menggunakan teknologi sebagai sarana dan media untuk menyebarkan hal-hal positif. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, kita para generasi muda dapat membawa perubahan yang besar dan membawa bangsa ini menjadi lebih harmonis dan sejahtera untuk semua. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Hadirin sekalian, kita para pemuda adalah pemegang tonggak kepemimpinan di masa yang akan datang, yang harus menjaga kerukunan. Karena sesungguhnya pemegang kepemimpinan itu adalah generasi muda. Siapa kita? Generasi muda. Siapa kita? Generasi bangsa. Siapa kita? Pemimpin masa depan. Wahai generasi muda, calon pemimpin masa depan, janganlah kalian berpecah karena berbeda keyakinan. Bersatulah karena kita kaya akan keberagaman. Dalam perbedaan kita temukan kekuatan. Bersama kita jalin perdamaian sepanjang zaman. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Untuk mengakhiri syarahan kami, izinkanlah kami membacakan sebuah pantun kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Jalan-jalan keliling kota Jakarta, jangan lupa membeli buku di Pasar Kuitang. Wahai Dewan Juri yang tercinta, sampai jumpa di JMC yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.